menyuarakan hal-hal yang ya mungkin kontroversial ya, tapi buat saya itu berani anti miras gitu. Apalagi zaman sekarang orang dimana takut kalau dia nggak punya teman gitu. Ada nggak hal-hal atau gerakan-gerakan lain yang lebih kontroversial dibandingkan anti miras? Oh gitu. Ya, ada nggak? Kalau ada, bagaimana menghadapi hatersnya yang banyak gitu? Kan kalau kontroversial hatersnya pasti banyak. Oke, jadi gini, anti mirasnya cukup keras juga loh sebenarnya. Aku banyak banyak sekali mendapatkan hujatan, terutama dari para pemilik gerai minimarket, gitu kan, hypermarket. Bayangin aja, out of nowhere, gitu, Fahira Idris membawa surat yang isinya istilahnya menggurui dalam artian sebetulnya ini sudah ada di Kepres 3 tahun 97. Tapi inilah Indonesia. Indonesia adalah negara yang sebetulnya sudah ada peraturannya, tapi tampaknya orang-orang tuh kayaknya senang gitu melanggar ya. Benar nggak Mas Bayu? Maksudnya padahal udah jelas nih misalnya ini nggak boleh, tapi dikerjain juga. Dan kalau tidak ada yang melakukan kontrol sosial, ya lewat. Nah makanya saya sangat-sangat menghimbau pada teman-teman, we have to do social controlling ya. Kayak misalnya neighbor watch. Kenapa sih di Inggris ada neighbor watch? Kenapa di Indonesia enggak? Neighbor watch saya pikir ya, kalaulah kita mau melakukan neighbor watch dengan tetangga-tetangga kita, misalnya pergi ke pasar melihat ibu kok mukanya biru ya, gitu. Kita lewat lagi minggu depan kok kepalanya bunjut misalnya gitu kan, ini pasti ada apa-apa nih. Nah bagaimana kita melaporkan ke Pak RT untuk melihat itu supaya dia nantinya tidak jadi korban pembunuhan. Ternyata misalnya suaminya KDRT yang gitu-gitu. Jadi kembali lagi ke suatu kegiatan, saya pernah sih melakukan suatu gerakan yang sebenarnya nggak sengaja, bukan menjadi fokusnya. Nah kesalahan saya adalah kadang-kadang saya tuh terlalu nanggepin ya, ternyata jelek juga loh. Ternyata kalau dulu saya berpikir bahwa kalau mereply semua mention tuh baik, ternyata enggak juga. Jadi saya dari waktu ke waktu kan belajar dari pengalaman ya. Jadi ini loh ada yang ngirim buku ini nggak, buku nih misalnya buku apa nih gitu. Terus akhirnya ternyata ada sekelompok yayasan Erdineri yang melakukan sosialisasi waktu itu tentang lesbian. Terus aku kaget juga ya, ada cewek juga pangkuan gitu kan. Aku bilang wow, ini agak vulgar juga ini, coba lihat alamatnya gitu kan. Terus aku tuh kesalahan aku tuh memang terlalu berani. Aku tuh kadang-kadang terlalu berani itu nggak bagus juga ya. Artinya kalau kita berani tapi kita punya kemampuan atau sudah lengkap dengan perangkatnya sih nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang aku nekat aja. Terus aku di Twitter kan gitu kan, kepada Adam Institute saya mau ketemu dengan Anda ya, karena menurut saya buku ini kurang baik gitu kan. Nah makanya orang nganggep kok Fahira Idris kayak polisi Twitter sih. Padahal aku tuh bukan polisi. Artinya apa? Sebagai orang tua yang punya anak, bisa jadi nanti sekolah grup kelompok itu kan melakukan sosialisasi di sekolah anakku. Nah itu makanya aku bikin penolakan terhadap penyebaran buku yang lesbi itu ke sekolah-sekolah. Nah tapi sayangnya banyak orang yang menyalahartikan gerakan aku. Dipikir aku tuh benci sama yang namanya lesbi dan gay. Aku bilang, come on, saya adalah orang yang sangat menghargai, menghormati apapun suku bangsanya, agamanya, pilihan seksualnya, dan tidak ada masalah. Tapi kalau urusan mensosialisasikan kegiatan itu kepada anak sekolah, saya rasa kan harus diinikan. Dan saya supaya nggak salah, saya datengin juga teman saya yang gay. Saya banyak banget teman saya gay, ada tukang rambut, dokter gigi. Jay, waktu itu aku banget Jay, coba kamu baca ya. Aku bilang gini, what do you think of this book? Gila ini nggak bagus kalau untuk anak SMP dan SMA baca gitu. Tuh, artinya benar dong, artinya dia seorang yang gay aja bisa menyatakan bahwa itu nggak bagus. Nah jadi itulah sebenarnya dan resikonya di Twitter itu ya gitu, kita melakukan gerakannya apa, dikiranya apa, pasti gitu deh. Dan orang jadi bisa musuhin kita gara-gara hanya salah paham. Makanya saya belajar dari situ, ternyata memang bagusnya saya nih sekarang harusnya punya blog. Cuman saya tuh belum punya blog. Jadi saya sekarang lagi mau belajar punya blog. Karena kalau di blog itu orang lebih langsung seret. Kalau misalnya aku cuma sepotong 140 karakter itu nggak cukup menjelaskan. Iya, kadang gitu.
nasihat itu ya. Paling kalau urusan cinta nggak cukup ya, thank you. Kok tahu banget. Oke. Ya mungkin juga ada lagi mungkin pertanyaan? Asih mungkin. Ya. Ya udah. Selamat pagi, nama saya Yosea. Oh, iya. Saya pengen tanya sesuatu yang sederhana, yang nilai-nilai yang diangkat Uni kan banyak kegiatan di kemanusiaan dan sosial, berarti Ya. Uni banyak membantu orang-orang yang sebenarnya Uni nggak kenal. Iya benar. Nah, gimana sih? Saya pengen tahu gimana sih Uni memandang manusia lain dan kaitannya dengan apa sih yang Uni pahami atau yang Uni pegang tentang kemanusiaan. Ya. Jadi gini, tentang kemanusiaan ya, saya masih belum percaya dengan negara ini. Artinya saya melihat negara belum terlalu mampu ya untuk menghandle masalah-masalah kemanusiaan. Jadi sebetulnya orang-orang seperti kita ini, ya kan, misalnya saya bergabung dalam proyek ini adalah sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini. Dan bagaimana caranya kita bisa mengajarkan anak-anak Indonesia untuk daripada mereka misalnya punya geng motor nggak jelas kan, kecuali kalau geng motornya bagi-bagi sembako sih nggak apa-apa ya. Kalau geng motornya merkosa orang atau jalan motor kan nggak bagus. Kalau di Indonesia ini seluruh anak bangsanya membuat kelompok kecil ya kemanusiaan itu, negara ini lebih cepat terbantunya karena memang negara nggak mampu gitu. Makanya saya kalau untuk urusan bencana, insya Allah saya selalu paling depan. Artinya saya selalu memutuskan untuk buka posko pasti gitu, karena apapun walaupun kecil mungkin ya, jangan berpikir bahwa orang lain pasti bikin posko juga ya. Nanti kalau kita berpikir gitu kita nggak pengen buka kan. Tapi bagaimana caranya kita sebagai manusia yang percaya bahwa kita harus bantu teman-teman yang lain, karena bisa jadi nanti pada saat kita yang kena musibah kan orang lain juga yang bantu kita gitu. Jadi dalam melakukan kegiatan sosial harusnya kita tidak memandang agama, suku bangsa, ras ataupun yang lain-lain, atau misalnya tentang pemilihan seksualnya tadi ya. Jadi kalau emang kemanusiaan ya kemanusiaan gitu. Ya hadiah langsung. Iya. Oke. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup ya. Ini semuanya sudah bertanya. Mungkin ada lagi tambahan pertanyaan? Atau sebelum ditutup mungkin bisa dirangkum sedikit tentang awalnya gerakan Uni Khaira Idris yang berawal dari ketidaksengajaan, hanya berdasarkan dari rasa sosial dan empati, kemudian menghasilkan sesuatu yang besar. Itu sebenarnya bagus ya, daripada orang cuma, karena saya banyak yang lihat teman-teman saya sendiri juga banyak yang nyampah di Facebook dan Twitter tanpa bisa ngapa-ngapain gitu kan, malesin banget ya. Jadi aku orang paling bagus kita punya banyak pilihan ya. Kadang-kadang misalnya Vicky sibuk banget, mungkin Vicky nggak bisa langsung mengirim bantuan ke tempat yang jauh, tapi kan misalnya Vicky punya baju bekas, kita bisa nyumbangin bajunya gitu kan. Bahkan kalau di kami itu kami punya sistem jemput bantuan. Jadi orang kadang-kadang mau ke posko kita jauh nih, aku menyediakan jasa jemputan. Ternyata itu happening banget, banyak yang minta jemput sampai aku kewalahan juga. Waduh, ternyata minta jemput banyak banget ya gitu. Jadi kita bantu orang tuh kalau bisa memang jangan cuma hanya ngomong aja, tapi paling tidak menjadi bagian, walaupun bagian itu kecil tapi paling tidak kita pilih juga. Tapi ya nggak mungkin semuanya kita bisa ikutin kan, entah itu kita bisa jadi volunteernya, entah itu kita bisa hanya sumbang pakaian yang ada atau misalnya kita lagi punya rezeki ya uangnya, atau kita misalnya mengetuk hati teman-teman atau saudara yang mau ikut nyumbang ya. Mudah-mudahan rasa itu bisa dimiliki oleh anak bangsa Indonesia untuk saling bantu saudara-saudara. Iya, apalagi di zamannya era sosial media yang membumi sekarang ya. Alangkah lebih baiknya sarana itu bagi kita yang nggak bisa terjun langsung barangkali menyebarkannya via itu juga udah berpahala ya. Oke, terima kasih atas sharingannya malam ini. Saya jawab juga maaf ya. Tapi agak yang belum aku kasih juga maaf. Gitu ya. Terima kasih mungkin atas ada sedikit dari Prof. Mani. Oh ya, thank you. Iya.